Selamat sore Pak. Di sini saya akan menjelaskan tentang sastra dunia di luar sinkronisme. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama Maria Densiananita, NIM 1803 030012. Kelas A, semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik, sebelum kita masuk ke parodi tentang sastra dunia di luar sinkronisme, saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang sastra dunia di luar sinkronisme. Konsep non-sinkronisme dalam arus perdebatan dalam studi sastra dunia menggambarkan dari penelitian Warwick konsep kolektif sastra dunia, non-sinkronisme disajikan sebagai cara berpikir dialektis dan materialis temporalitas sastra ekspresi dari formasi pinggiran ekonomi dunia kapitalis. Dalam aspek estetika dan sosialnya, dimensi temporal dianalisa. Pengantar ini terkait dengan wacana tentang modernitas tunggal, tentang totalitas dan modernisme, antinomi filsafat pertama, dan perdebatan tentang budaya dan politik, inti dari kritik sastra setelah postkolonialisme. Non-sinkronisme menentang baik pandangan teleologis tentang sejarah dan relativisme ideologi berbagai modalitas yang menggambarkan betapa heterogennya kebutuhan temporalitas untuk ditempatkan dalam kerangka acuan sistematik atau sistemik yang diberlakukan oleh akumulasi modal. Masyarakat yang dianggap paling modern dari kapitalis dipusatkan kemajuan teknologi dan arus modal ekonomi dunia. Sebagai Hari Hartonium menulis dalam analisisnya yang meyakinkan tentang ekspansi global kapitalisme dalam Marx After, persatuan waktu yang seharusnya diproyeksikan oleh kapital dan negara bangsa adalah topeng yang selalu gagal untuk menyembunyikan gencatan senjata, sedikit konfrontasi pada waktu yang berbeda. Kekuasaan global kapitalisme tidak menghasilkan sinkronisasi total yang menyebabkan hilangnya masa lalu atau relasi penuh dari waktu kosong yang homogen. Kenyataannya, perkembangan kapitalisme menghasilkan apa yang digambarkan Hartonian sebagai temporalitas yang tidak merata. Kenapa? Saka, malas sekali. Kenapa? Dunia akan semakin maju. Nah, terus Sarah saya yang kaya semakin kaya, yang miskin yang tambah semakin miskin. tuh. Ya. Wih, kamu ada dengar ini apa kemarin buka isu atau apa ya? Nggak masalah. Yang begini, masalah apa nih? Yang begini Kak, mereka kerja di sebuah toko, terus gajinya hanya sedikit, tapi kerjanya banyak. Mereka kerja dalam waktu, ya, pokoknya dalam waktu 18 jam, tapi gajinya sedikit, cuma 500 saja. Itu Kak. Itu menurut kau tuh bagaimana, Sur? Masa begini, orang kerja capek-capek, tiba-tiba gajinya hanya sedikit, Iya. hanya begitu, hanya 500, hanya 700, hanya. Lihat sekarang, kita mau beli beras satu karung saja 500.000, terus uang gaji 1 bulan saya hanya untuk beli beras, terus mau beli bajunya dari mana? Uang beli sayur di mana? Apalagi sekarang di dunia itu, sayur sudah pakai beli. Orang sekarang tuh malas tanam sayur karena sibuk dengan kerja Kak. Itu Bagaimana begini?
orang yang kayak bagaimana tidak begini kak, orang ada sekali kesenjangannya, ketara sekali begini, ini orang kaya, ini orang miskin, ini orang kelas menengah, Terserah. maunya begini kak. Kalau begini, ini praktek kapitalisme itu tiada. Tapi bagaimana lagi? Itu Mau sudah bagaimana lagi sudah ya, sudah terlanjur, sudah terlembaga terlanjur, dalam terlembaga. otaknya manusia, yang apalagi orang itu mencari mau melakukan hubungan nikah hanya untuk mendapatkan profit dari orang lain. Kalau tidak memberi keuntungan bagi saya, untuk apa saya bekerja dengan kamu, ya kan? Memang. Tapi ada juga kelebihan dan kelemahannya dalam apa nih Kapitalisme. orang melakukan kapitalisme ini. Kelebihannya. Ya, kalau kelebihan setahu saya itu yang pertama itu ya, tiap individu sebagai warga negara itu diberi kebebasan memilih pekerjaan yang ia sukai dengan bakatnya. Terus Iya sih, asli. terus Iya sih, memang sih kalau misalnya ada sistem kapitalis itu bisa begini kak, kita bekerja sesuai dengan bidang, hanya sesuai dengan bakatnya kita iya tuh. kak. Tidak mungkin begini kak, kita kerja itu tidak sesuai dengan bakat, nanti Iya sih. hasilnya tidak bagus. Iya sih kak, kalau dari sisi itunya mungkin bagus, tapi kak kalau di sisi lain ya lihat, percuma kamu, memang sih itu sisi positif juga begini kak, bisa Iya, mengembangkan bakat tuh. Tapi kalau kau kerja kuras tenaga tapi gaji yang kau terima hanya segitu, sedikit. untuk Kira apa? bagus. Sekarang ini hidup butuh uang. Tanpa uang tidak bisa hidup sekarang ini. Iya. Kalau dulu tuh kan ya lebih bekerja dan berdoa. Iya. Dan Tapi sekarang memang kita- itu yang utama. Tapi gimana? Sekarang itu semua apa-apa butuh uang. Iya. Terus kelebihan yang kedua itu adanya persaingan yang kuat yang menyebabkan setiap individu itu selalu berusaha untuk maju. Iya sih, ya juga itu sih. juga. Karena kan gini, kalau misalnya kan kita juga kan ini kan bagaimana seorang kan masuk di dunia industri tuh, kan tentu saja kalau misalnya kita mau buat atau mau mendapatkan lapangan pekerjaan, kita punya skill harus bagus. Iya, Maksudnya kita harus. gini berlomba-lomba sekali harus misalnya Iya, berusaha kan. ikut apa, Berusaha. ikut pelatihan, ikut seminar tentang bagaimana cara masuk dunia kerja yang bagus. Tapi Kelebihan yang lain tuh apa nih? Kualitas barang yang lebih terjamin. iya, Karena untuk dapat bersaing di pasaran, setiap individu itu harus berusaha menghasilkan barang yang berkualitas baik. iya sih, karena Iya kan tuh. iya betul Kalau sekali. kualitasnya tidak bagus tuh kak, otomatis Orang tidak layak masyarakat. Iya sih, pokoknya. dan apalagi kan ini kan dunia industri tuh, Hmm. semua orang juga buka industri, Berlomba-lomba maksudnya mereka. buka usaha tuh, dan ya sekreatif mungkin engkau harus bisa menciptakan inovasi baru, dan harus begini kak, tahu sekali minatnya masyarakat apa. Yang keempat itu kualitas pelayanan terjamin karena merupakan faktor yang sangat penting dalam bersaing. Terus yang kelima itu produksi didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Mereka memproduksi itu ya hanya Harus berdasarkan kebutuhan masyarakat. Bagaimana Iya, kalau tapi- misalnya percuma dia kak produksi barang, tapi kalau masyarakat tidak sesuai dengan permintaan dari masyarakat, ya pokoknya kita yang berada di zaman 4.0 nih. itu tadi harus betul-betul kreatif. Kalau tidak kreatif, kau mau hidup dari Kau- mana? Kau mau hidup dari mana? Apalagi orang-orang besar sekarang kan, misalnya yang punya industri besar, otomatis mereka akan memproduksi, menciptakan barang-barang yang ya lebih berkualitas lah. Setidaknya kita yang bagian bawah ini kak harus bisa berusaha, bisa bersaing, harus cari inovasi, harus maksudnya buat ide yang betul-betul Ide-ide yang baru tuh. iya, ide-ide baru tuh. Tapi gini kak, meskipun standar tapi berkualitas, itu sekali. Itu yang Dan terpenting. yang paling penting itu bisa dijangkau oleh masyarakat umum. Kau tahu ada juga dampaknya, dampak positif dan negatifnya ini apa? Sistem ekonomi kapitalisme ini. Kalau setahu saya itu yang pertama itu dampak positif. Dampak positif itu yang pertama itu mendorong memotivasi pelaku ekonomi untuk mencapai prestasi yang terbaik. Terus Iya. Terus yang kedua itu dampak yang kedua itu persaingan bebas akan mewujudkan produksi dan harga ke tingkat yang lebih wajar dan rasional. Itu
itu toh. Terus yang ketiga itu mendorong aktivitas ekonomi secara yang signifikan. Iya. Terus- Masih lebih efisien lagi. Iya toh. Langsung Terus negatif. ini dia punya negatifnya itu Dampak negatif. penumpukan harta, Iya memang kasus itu tadi yang saya bilang, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin toh. Terus ini apa nih? Jangan terus. Ya itu toh. Yang kedua itu individualisme, yang dimana mereka lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain, atau mereka lebih mementingkan kelompoknya mereka saja. Iya. Toh. Iya. Iya, Namanya juga orang yang mengejar keuntungan. Oh, bagaimana? Orang yang punya modal, itu sudah. Itu saja. ya kah?